Apalagi sang vokalis yang berwajah cukup ganteng. Beberapa kali menunjukkan tangannya ke arah Aina saat mendendangkan syair itu. Beberapa santri putri sampai ada yang tidak sadar berteriak histeris. Demikian juga ketika grup itu mendendangkan lagunya SNADA berjudul Arti Cinta, seolah-olah syair-syairnya dibuat untuk merayakan perasaan hati Aina yang diliputi rasa cinta dan syukur hari itu. Cinta suci luar biasa rahmat dari Yang Kuasa kepada semua hamba-hambanya. Hingga tibalah acara inti pengajian akbar hari itu, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Badruduja, seorang kiai muda, mubalik terkemuka dari Yogyakarta yang sudah masuk televisi nasional, yang juga seorang dosen dan pengasuh pesantren mahasiswa. Seluruh hadirin menunggu-nunggu ceramah dari dai berwajah teduh yang sering muncul di layar kaca tersebut. Namun sebelum kita menikmati hidangan ruhani dari Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Badruduja, terlebih dahulu kita dengarkan pengumuman yang paling sakral dalam acara Haflah Akhirusanah, yaitu pengumuman santri teladan berprestasi tahun ini, yang namanya akan diukir dalam sejarah para santri berprestasi di pesantren ini, kepada yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Kanzul Ulum, Ibu Nyai Hajah Nur Fauziah Al-Hafizhah, SPD. Kami persilakan. Dengan tenang, Bu Nyai Nur Fauziah menaiki panggung dan berdiri tepat di tengah panggung sambil membawa sebuah amplop. Setelah menyapa hadirin dan menyampaikan sepatah dua patah kata, Bu Nyai mengumumkan. Santri teladan berprestasi nomor 3 adalah Ananda Siti Mahmudah binti Komarun dari Palangkaraya. Siti Mahmudah lulus dengan nilai UN IPA tertinggi di madrasah ini. Dia selalu juara di kelasnya, dan tahun lalu memenangkan Olimpiade Matematika pelajar tingkat Jateng di Semarang. Ananda Siti Mahmudah dan kedua orang tuanya, saya persilakan naik ke panggung. Tepuk tangan membahana. Santri teladan berprestasi nomor 2 adalah Ananda Muhammad Afifuddin bin Kiai Haji Sobron. Wah, ini anak kandung saya sendiri. Tapi dia terpilih bukan karena anak saya dan Kiai Sobron. Sebab saya tidak termasuk tim penilai kali ini. Jadi bukan nepotisme, ya, Ananda Muhammad Afifuddin meraih nilai UN juga tertinggi di madrasah ini untuk program keagamaan. Dia sudah hafal Al-Quran dan Alfiyah Ibn Malik. Tahun lalu memenangkan Musabakoh Qiraatul Kutub antar pesantren se-Jawa Tengah di Benda, Brebes. Ananda Muhammad Afifuddin dan abahnya silakan naik ke panggung. Kiai Sobron naik ke panggung bersama Gus Afif dengan senyum lebar diiringi senyum dan tawa para hadirin. Selanjutnya dan ini yang kita tunggu-tunggu santri berprestasi nomor 1. Paling berprestasi dan teladan utama tahun ini adalah Ananda Aina Mardeya binti Abdullah Jalal. Dia santri yang hiks. Tiba-tiba Bu Nyai terisak. Air matanya meleleh. Suasana senyap sesaat. Hadirin terbawa suasana haru. Di tempat duduknya, air mata Aina kembali meleleh. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Siapakah dirinya sampai disebut paling berprestasi dan teladan utama? Ia merasa tidak layak mendapat predikat itu. Gus Afif seharusnya lebih layak. Dia santri yang luar biasa, yatim piatu. Ditinggal wafat ayahnya sejak dalam kandungan ibunya. Di pesantren ini, dia memikul pekerjaan yang lebih berat dari teman-teman seusianya. Dia hadimah, dialah dan hadimah-hadimah yang lainnya yang setiap hari bangun lebih pagi dari yang lain untuk menyiapkan sarapan pagi para santri. Demi Allah, setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya diselesaikan dengan tuntas. Dia tidak akan menyerah sampai amanahnya tertunaikan. Meski sedemikian bebannya, dia berhasil menuliskan sejarah emas pesantren ini. Ketika ia diberi waktu untuk fokus belajar saat menghadapi UN, dia mampu mencetak prestasi yang belum pernah dicetak santri-santri sebelumnya, yaitu meraih nilai UN 55,60.
Bahasa Indonesia 8,9, Bahasa Inggris 9,5, Ekonomi 9,8, Matematika waduh ini edan banget. Matematika 10, rata-rata nilainya 9,2. Ananda Aina silakan maju. Aina bangkit dan berjalan menuju panggung diiringi suara rebana dan syair Tala al-Badru. Sebagian besar hadirin meneteskan air mata haru. Mbak Ningrum dan para hadimah menangis lirih terisak-isak di barisan paling belakang. Mereka menangis bahagia, karena Aina seolah mewakili mereka. Aina berdiri di samping Kiai Sobron sambil berkali-kali menyeka air matanya. Bu Nyai Nur Fauziyah meminta Kiai Haji Yusuf Badruduja untuk mengalungkan medali keteladanan dari pesantren kepada ketiga santri. Dimulai dari Siti Maemunah, Gus Afif lalu Aina. Mereka lalu foto bersama. Bu Nyai juga meminta para tokoh untuk foto bersama sebentar. Para wartawan sibuk mengabadikan momen itu. Setelah itu Bu Nyai meminta Aina memberikan sambutan singkat. Biasanya yang memberikan sambutan adalah wali muridnya. Tetapi karena ayahanda Aina sudah wafat, dan tidak ada keluarganya yang datang, maka biarlah Ananda Aina langsung memberikan sambutan. Silakan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saya merasa tidak layak berdiri di sini dan menerima predikat ini. Saya yakin ada yang lebih layak dari saya. Karenanya saya tidak layak memberikan sambutan. Saya memohon kepada ayahanda saya selama saya belajar di sini, abah saya, Romo Kiai Sobron, untuk mewakili almarhum orang tua saya. Para santri belum pernah menyaksikan Kiai Sobron meneteskan air mata di atas panggung seperti yang terjadi pada hari itu. Haflah itu berlangsung sukses. Kiai Haji Yusuf Badruduja memuaskan dahaga seluruh hadirin yang menunggunya. Kiai Hamdan Baijuri, ulama paling sepuh yang hadir dalam acara itu, menutup dengan doa yang membawa jiwa seolah terbang mengetuk pintu langit. Doa yang begitu kuat dan dalam, yang menggerakkan angin turut serta mengaminkan. Usai acara, para santri sibuk berfoto dan berangkulan penuh haru. Karena tak lama lagi mereka akan berpisah. Sebagian besar dari mereka telah mengemas seluruh barangnya dan akan pulang bersama kedua orang tua dan keluarganya, meninggalkan pesantren untuk selamanya.